Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Kembali lagi bersama saya, Sahiban Muzaki, dalam dialog kebangsaan. Sebelum kita memulai dialog kebangsaan kali ini, silahkan kalian like, komen, dan subscribe channel ini. Dan jangan lupa kalian bagikan video ini apabila kalian merasa bermanfaat. Pada kesempatan kali ini, kita akan membahas tentang demokrasi. Ada yang tahu apa itu demokrasi? Nah, demokrasi secara bahasa berasal dari bahasa Yunani, yakni demos dan kratos. Demos memiliki arti rakyat, dan kratos memiliki arti kekuatan atau pemerintahan. Bisa dikatakan juga bahwa demokrasi itu pemerintahan rakyat. Dan secara sederhana, Abraham Lincoln menjelaskan bahwa demokrasi ialah sistem pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. Dalam perjalanan demokrasi, sebagaimana kita ketahui bahwa Indonesia merupakan negara yang menganut sistem demokrasi. Namun dalam pelaksanaan demokrasi di Indonesia terjadi berbagai perkembangan. Bisa kita lihat berbagai corak demokrasi yang berubah-ubah di Indonesia. Ada demokrasi parlementer, demokrasi Pancasila, dan lain-lain. Namun dalam pelaksanaan demokrasi di Indonesia ini terjadi berbagai permasalahan. Salah satu contohnya ialah ketika ada politik uang. Ketika seseorang yang ingin memiliki kedudukan, kemudian dia melakukan hal yang curang untuk memiliki kedudukan tersebut dengan membagikan uang kepada pemilih sehingga dia mencapai kedudukan tersebut. Namun tentunya output yang dihasilkan pula menjadi buruk, yakni banyaknya para pejabat yang korupsi. Ini merupakan salah satu output dari jahatnya politik uang. Dan pada kesempatan kali ini kita akan membahas tuntas mengenai hal tersebut. Telah hadir bersama kita narasumber kita Al-Ustadz Kiai Haji Om Surahman yang akan membagikan ilmunya kepada kita semua. Siapkan catatan kalian dan jangan lupa ajak teman kalian untuk menonton video ini. Apa kabar Ustadz? Alhamdulillah. Ya, pada kesempatan kali ini kita membahas demokrasi. Yang pertama Ustadz, ada orang yang berpendapat bahwa demokrasi ini laisa minal Islam, bukan dari Islam. Namun apakah pendapat tersebut betul, salah, atau bagaimana? Silahkan Ustadz. Alhamdulillah, asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu amma ba'du. Pertanyaan barusan itu adalah sesuatu yang menggoda, kemudian agak provokatif. Kenapa? Karena terminologi laisa minal Islam tentu artinya kufur. Pasti seperti itu. Orang menyimpulkan seperti itu. Itu juga nanti kita akan perbincangkan. Kemudian yang kedua juga akibat buruk dampak demokrasi yang tadi disampaikan, itu juga tidak bisa jadi alasan untuk mengkambing hitamkan demokrasi. Jadi kita bisa melihat dengan seimbang bahwa demokrasi itu laisa minal Islam, apakah dalam makna kufur? Kemudian apakah benar-benar demokrasi hanya menghasilkan dampak buruk seperti tadi? Barangkali itu yang kita akan mudah-mudahan perbincangkan. Tapi persis seperti tadi saya antum katakan tentang sejarah demokrasi. Memang demokrasi memang bukan dari Islam. Tadi disampaikan, nama juga bahasanya Yunani. Berarti dia berasal dari filosofis Yunani. Itu semua orang tahu bahwa pada awalnya semangat itu lahir pada zaman Athena. Ada negara kota Athena yang tentu sangat terbatas, dipimpin oleh Klistenis itu pada
508 sampai 507 sebelum Masehi. Memang di sana di Athena, di kota negara kota itu dijalankan yang seperti disampaikan ide Demokratos itu, bahwa kekuasaan ada di tangan rakyat. Jadi ada sebuah dewan yang mengumpulkan rakyat, masyarakat untuk menentukan segala hal. Tapi patut juga diketahui pada masa itu siapa yang dianggap warga negara itu juga tidak seperti yang kita bayangkan. Kenapa? Pada masa itu, pada masa budaya perang, yang dianggap warga negara adalah orang yang 20 tahun ke atas laki-laki. Pada masa Athena itu, yang dianggap masyarakat, rakyat yang diajak berbincang itu hanya kaum laki-laki yang berusia 20 tahun ke atas. Anak-anak tidak diikutsertakan, itu wajar. Perempuan juga tidak. Kemudian bedak belian tidak juga dimasukkan. Kemudian warga negara asing juga tidak dimasukkan. Itulah ide pertama demokrasi dalam masa Yunani kuno. Kemudian berjalan dia sesuai dengan keadaan, kemudian dilupakan orang, menjadi sebuah catatan sejarah dalam filsafat yang hampir dilupakan orang. Nah, kemudian kita tahu, pernah kita perbincangkan bahwa dunia berabad-abad ada di bawah kekuasaan para tiran, di bawah kekuasaan para kaisar, orang-orang yang menggunakan kekuasaan yang otoriter, yang kejam. Pernah kita berbincangkan, mereka dilegalkan oleh orang-orang beragama, pemuka-pemuka agama. Masih ingat barangkali ya, gereja diantaranya orang-orang gereja, pemuka agama menjadi legalitas dari kekejaman para tiran. Nah, itu berabad-abad seperti itu. Sampai kita bisa lihat di dalam film ada Robin Hood, masih ingat ya? Robin Hood pahlawannya. Siapa penjahatnya? Para tiran yang diberi legalitas oleh para pendeta, kan begitu. Oknum-oknum pendeta itu. Kemudian berjalan waktu, lahirlah kesadaran baru, Renaissance, barangkali ingat ya. Itu dari mulai abad 15, 16, 17, 18 dan seterusnya. Pengaruh Renaissance salah satu konsepnya apa? Pisahkan agama dari negara, masih ingat? Pisahkan ilmu dari dogma. Nah, mereka pisahkan agama dari negara, pisahkan ilmu dari dogma. Mereka mendapat kemajuan. Kenapa? Karena asalnya agama membatasi kemajuan, asalnya dogma agama membatasi ilmu. Nah, mereka maju, tapi mereka cari juga apa yang menjadi moral yang membawa misi itu. Maka mereka ambil filosofi Yunani itu. Nah, itulah sejarahnya. Filosofi Yunani demokrasi itu diserap oleh gerakan Renaissance itu. Mereka butuh itu kan, butuh panduan moral, butuh tindakan yang berdasarkan sesuatu yang lebih tinggi daripada sekedar keduniaan dan hal-hal yang material. Harus ada hal yang bersifat moral. Maka di sanalah masuknya demokrasi menjadi bagian dari gerakan kemajuan kehidupan, ekonomi, dan peradaban. Jadilah demokrasi bagian dari konsep itu, konsep kebebasan. Karena memang asalnya kan sama. Bebaskan dari tiran, bebaskan dari kekejaman, bebaskan dari otoritarian. Maka jadilah berjalan seperti itu. Maka demokrasi berkembang mulai abad 19 sampai sekarang. Jadi memang betul, oh, demokrasi laisa minal Islam. Tapi pertanyaannya, apakah kufur? Itu yang harus kita perbincangan. Pasti seperti tadi antum katakan bahwa demokrasi dalam kenyataan menghasilkan keburukan. Apakah demokrasi juga harus bisa jadi kambing hitam? Itu masalah lain. Demokrasi itu non-Islam berarti dia kufur, atau demokrasi menjadi kambing hitam, ketidak beresan kehidupan. Bahkan betul ada yang bertanya kepada salah seorang fundamentalis, katakanlah dalam tanda petik, apa yang menyebabkan
syariat tidak bisa tegak. Sama jawabnya, apa? Demokrasi, kambing hitamnya. Karena demokrasi tidak bisa tegaknya hukum Allah. Barangkali itu yang bisa kita perbincangkan di awal. Pertanyaannya bagus dan provokatif dan masih kita perbincangkan. Apakah yang disebut laisa minal Islam itu kufur? Dan apakah dapat dijadikan kambing hitam atas pelaksanaan dan praktek demokrasi yang kadang-kadang sebaliknya dari tujuan awalnya? Itu barangkali untuk pertanyaan pertama. Ya Ustaz, selanjutnya ketika kita mempertanyakan bahwa apakah demokrasi ini bisa dijadikan kambing hitam, maka burukkah demokrasi ini, Ustaz? Ya, ya itulah marilah kita lihat, kita perhatikan. Kita bisa sebut demokrasi buruk, dan buruk dengan tidak Islami jadi sama juga. Kapan? Ketika demokrasi jadi agama dalam tanda petik. Kebebasan menjadi segala hal yang melepaskan semua nilai. Ketika kebebasan menjadi hal sesuatu yang mutlak. Yang paling terasa oleh kita adalah ketika kemayoritasan dipakai alat. Padahal demokrasi lahir untuk membasmi kekejaman, membasmi tiran. Tapi justru dengan demokrasi melahirkan tiran baru. Apa? Menjadi mayoritas menjadi kaisar. Mayoritas menjadi diktator. Diktator mayoritas memaksakan kehendak. Kenapa? Karena ini disetujui banyak orang, mayoritas. Sedangkan kemayoritasan itu yang dikaitkan dengan politik uang. Orang bisa dengan mudah mengumpulkan banyak orang sebanyak mungkin dengan daya tarik uang. Maka dengan banyaknya mereka digunakan untuk menjadi bagian memaksakan kehendak. Maka lahirlah diktator mayoritas. Seperti itu. Jadi buruk. Kenapa? Ketika demokrasi disalahgunakan, ketika demokrasi kehilangan makna, ketika demokrasi kehilangan cita-citanya, ketika demokrasi cuma mengandalkan, mendewakan kemayoritasan. Segala-gala voting, segala-gala voting, segala-gala voting. Untuk banyaknya pendukung kan banyak cara untuk mengumpulkan itu. Dengan cara yang sederhana apapun, di kita itu jadi kasus biasa. Kalau ketika sedang ada pemilihan pemimpin, pemilihan kepala daerah, disebut zona merah. Zona merah itu bukan zona bahaya, zona uang ratusan ribu, merah. Ini zona bunuh, zona 50.000. Ini zona abu-abu, yang lebih rendah dari itu. Jadi politik uang ketika menjadi bagian dari demokrasi itu, justru dia menghilangkan makna demokrasi sendiri. Kita ingin membebaskan diri dari keterikatan dengan kekuasaan, keterbelengguan dengan kekuatan, tapi justru dengan demokrasi melahirkan kekuatan baru yang dengan kemampuan finansial, dengan kemampuan uang dia bisa membeli suara orang, akhirnya melahirkan keadaan seperti itu. Bahkan ada lebih dari itu. Kenapa? Bisa ada diktator minoritas. Cuma ratusan orang, puluhan orang bisa menguasai negara kalau mereka banyak uang. Contohnya Amerika, dia berlaksana demokrasi yang paling ideal kata banyak orang. Tapi ternyata Yahudi yang memegang. Tidak ada presiden Amerika tanpa dukungan. Berarti diktator minoritas, orang yang sedikit tapi banyak uang bisa menguasai politik sesuatu wilayah, bahkan segala hal dia bisa menentukan, karena dengan pegang kekuasaan dia bisa membuka ruang untuk apapun yang dia inginkan. Barangkali begitu. Demokrasi memang biasanya jadi buruk ketika dia dilakukan secara mutlak
Dan ketika rambu-rambu norma, apalagi agama, dikesampingkan dengan konsep seburuk apapun pendapat, kalau didukung mayoritas harus dijalankan. Sebaik apapun kebaikan, ide, kalau tidak ada yang dukung, tidak bisa berjalan. Itulah keburukan demokrasi barangkali yang bisa kita tengarai dari yang kita perbincangkan ini. Ya, ketika demokrasi bisa menjadi buruk, apakah demokrasi juga bisa menjadi baik, Ustaz? Iya, itu justru sebetulnya ruang yang kita bisa mengapresiasi demokrasi itu sendiri. Kenapa? Ketika demokrasi dalam tingkat awal kan membebaskan orang dari perbudakan, membebaskan orang dari keterkungkungan kekuasaan, ketidakmampuan diktator. Itu kan semangatnya sama dengan Rasulullah turun ke muka bumi. Berarti kalau demokrasi dijalankan dengan rambu-rambu kebebasan, tapi yang dipimpin, diatur, kemudian beri rambu dengan moral yang universal, apalagi dengan agama, dengan Islam, dia bisa jadi baik. Kenapa? Karena memberi ruang kepada semua orang untuk memberikan pendapat, beri ruang kepada semua orang untuk berpartisipasi. Itu kan persis seperti yang kita gembar-gemborkan, bahwa Allah tidak melihat warna kulitnya, Allah tidak melihat kekayaan dan apapun, tapi yang Allah lihat adalah ketakwaan. Kan persis seperti itu. Ketika semua orang punya hak yang sama, itu demokrasi akan jadi sesuatu yang baik. Tapi syaratnya jangan demokrasi yang ugal-ugalan. Kalau demokrasi dengan ugal-ugalan dan kehilangan kendali seperti tadi, itu yang terjadi di awal. Maka demokrasi akan jadi baik kalau tetap dia diberi rambu yang kita upayakan bersama, apa? Yaitu moral. Kemudian apalagi agama, termasuk di dalam negara kita di Indonesia, kan rambu terkuat adalah Undang-Undang Dasar 45, pasal 29 ayat 2 Undang-Undang Dasar 45 menyatakan negara menjamin kemerdekaan setiap penduduk untuk melaksanakan agama masing-masing dan beribadat sesuai agama dan kepercayaan masing-masing. Jadi tuduhan bahwa demokrasi itu togut, bahwa demokrasi itu menentang Tuhan, tidak akan terjadi di Indonesia. Kenapa? Undang-undang tidak bisa seperti itu. Sebebas apapun demokrasi tetap tidak bisa keluar dari Undang-Undang Dasar. Maka dengan cara seperti itu bakal ada keseimbangan antara manfaat berdemokrasi dengan misi Islam di dalam menjalankan amar ma'ruf nahi munkar. Di antaranya yang paling sering kita perbincangkan kalau berkaitan dengan demokrasi adalah tentang pemilihan pemimpin. Sebetulnya itu salah satu hal yang sangat penting ketika melepaskan pemilihan pemimpin dari tradisi budaya feodal, kemudian otoritarianisme, kemudian kekaisaran dan sebagainya. Maka ini sesuai dengan Islam sebetulnya. Ketika kepemimpinan lahir karena pemilihan semua orang yang punya hak yang sama, walaupun tadi seringkali disalahgunakan ketika pemilihan kepala daerah dan pemilihan yang lebih tinggi itu didasari dengan politik uang. Tapi andai kata pemilihan pemimpin itu dengan semangat musyawarah yang diajarkan oleh Islam, barangkali itu bentuk yang paling ideal dan patut kita ketahui. Ketika tadi kita mempertentangkan agama dengan demokrasi, sebetulnya adanya pemimpin itu wajib. Menjadi seorang pemimpin itu fardu kifayah, harus ada. Dalam Islam begitu kan? Berangkat bertiga harus ada pemimpin, berarti wajib mengangkat pemimpin, apalagi negara dan sebagainya. Kemudian jadi pemimpin itu fardu kifayah.
orang tidak boleh menginginkan, tapi dia tidak boleh menolak ketika dipercaya. Itu prinsip Islam. Dia memang tidak boleh berambisi, tapi ketika orang mempercayai dia karena kapasitas, dia tidak boleh menghindar dari itu. Itulah yang terjadi pada masa setelah Rasulullah wafat. Kan ketika Rasul wafat segalanya terpusat kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian Rasulullah wafat, sampai 3 hari Rasulullah tidak langsung dikuburkan. Kenapa? Karena kepentingan harus adanya pemimpin itu. Sehingga terjadilah perjalanan sejarah. Akhirnya Abu Bakar diangkat menjadi pemimpin lewat musyawarah. Nah, itu kata kuncinya, lewat musyawarah dan kesepakatan kaum Ansor. Ketika mereka menerima Abu Bakar sebagai pemimpin buat mereka, apalagi tentu orang Muhajirin, orang Ansor menerima Abu Bakar sebagai pelanjut Rasulullah SAW, itu pun karena kepantasan. Kemudian ada argumentasi. Nah, itu kata kuncinya, musyawarah itu harus berdasarkan kemampuan, kemudian ada argumentasinya. Kenapa Abu Bakar terpilih? Karena kepantasan, dia punya keterampilan untuk itu. Kemudian ada argumennya, ketika Rasul sakit, gitu kan, yang diangkat jadi pemimpin sholat di masjid siapa? Rasulullah Abu Bakar. Rasul memilih Abu Bakar sebagai imam. Itulah argumen semua orang pada waktu itu, pada musyawarah akhirnya memutuskan Abu Bakar jadi pemimpin. Kemudian Abu Bakar wafat. Dia sebelum wafat memberikan usulan supaya Umar menjadi pemimpin. Nah, kemudian orang bermusyawarah, semua sepakat sesuai dengan keinginan Abu Bakar, yang itu pun bukan karena nepotisme, karena kepantasan, karena kompetensi, begitu. Apa? Ada argumennya. Ketika Rasul masih hidup, ketika Abu Bakar tidak mampu, diberikan kepada Umar si tugas itu, kan sebenarnya begitu. Jadi ada argumennya. Pertama ada kepantasan, kemudian ada argumennya. Kemudian Umar jadi khalifah, itu lebih maju lagi. Umar membentuk sebuah formatur ahlul halli wal aqdi. Jadi Umar sebetulnya mengadakan revolusi sebetulnya. Dalam pengertian dia membuat metode baru dalam kepemimpinan. Pertanyaannya, apa itu adalah bid'ah atau maslahah mursalah? Nah, itu yang kita sedang tadi perbincangkan. Ini bukan bid'ah, tapi maslahah mursalah. Kenapa? Di wilayah yang memang Rasul tidak tentukan. Sekali lagi saya ulang, adanya pemimpin wajib. Ketika orang terpilih jadi pemimpin harus bersedia. Metodenya Rasul tidak buat, gitu kan? Rasul tidak membuat metode. Bagaimana caranya? Cuma garis besar saja, bermusyawarah kalian. Wasyawiru bil amri. Bermusyawarahlah seperti itu. Itu yang Nabi katakan dan itu yang Nabi sering lakukan. Berarti sesuatu yang tidak ditentukan di dalam agama, prinsipnya ditentukan tujuannya, tapi metodenya, caranya tidak ditentukan. Maka Umar membuat cara. Nah, sebetulnya itu masalah mursalah. Walaupun sebagian orang menganggap Umar berbuat bid'ah. Kenapa? Beliau membentuk Ahlul Halli wal Aqdi yang diketuai oleh Abdurrahman bin Auf untuk mengadakan konsep berikutnya untuk melanjutkan kepemimpinan, termasuk kebijakan-kebijakan. Sehingga lahirlah kalau yang disebut sekarang trias politika sebetulnya. Jadi konsep demokrasi yang sekarang sebetulnya idenya, kalau orang mau jujur, itu Umar. Dia memisahkan antara khalifah, ahlul halli wal aqdi, kemudian ada qadi hakim. Mereka punya independensi masing-masing. Jadi sebetulnya trias politika. Jadi pertanyaan tadi disampaikan, demokrasi itu baik atau buruk? Bisa jadi baik, walaupun tidak bisa juga menjamin baik. Tergantung kepada pelakunya, tergantung pada yang memanfaatkan konsep itu. Jadi demokrasi bukan agama, dia subsistem yang bisa dipilih,
begitu. Kemudian jadi apa warnanya? Ya tergantung yang melakukannya. Dia bisa jadi baik, bisa jadi buruk, bisa jadi justru kehilangan konteksnya. Ketika demokrasi lahir untuk membebaskan manusia dari perbudakan, dari diktatorian, ternyata kalau demokrasi dianggap disalahgunakan, justru terjadi diktator mayoritas, atau yang lebih parah, diktator minoritas. Ketika pemilik modal bisa menguasai apapun. Karena apa? Mampu menyalahgunakan suara mayoritas itu. Ya Ustadz, di awal kita mengatakan atau menjelaskan, kemudian di pertemuan yang sebelumnya ketika Ustadz menjelaskan bahwa sekularisme itu buruk ketika kita memisahkan segala sesuatu dengan agama. Namun bagaimana jika posisinya dibalik Ustadz? Ketika kita berpolitik, namun kita melabeli politik kita dengan agama, atau bisa dikatakan sebagai politik identitas. Nah, bagaimana pandangan Ustadz mengenai hal tersebut? Ini juga masalah yang menarik, kemudian bisa diperdebatkan. Dan kemudian kita pantas dan seharusnya membuat sikap. Politik identitas itu baik atau buruk, tergantung terjemahnya apa. Tergantung terjemahnya apa. Maksudnya terjemah itu syarahnya apa dalam hadis, syarahnya. Ketika politik identitas menjadi using religious politics, menyalahgunakan agama, itu jadi buruk. Is dangerous. Ini bahaya kalau agama disalahgunakan untuk politik. Kalau politik identitas dimaknai, ditafsirkan, disarahi seperti itu buruk. Ketika agama menjadi legalisator untuk tindakan-tindakan politik, sepertinya itu mengulang ke belakang. Seperti sebelum Renaissance kan seperti itu. Ketika raja pakai bempernya agama, ketika kekejaman legalitasnya dogma politik, dogma agama, itu mengulang lagi. Berarti kalau politik identitas dijadikan alat, kemudian menjadi bagian dari siasat, muslihat. Itu yang kita sekarang agak prihatin. Banyak orang menuding dan menjelekkan politik identitas. Setiap pakai label agama mereka caci, mereka anggap buruk. Tapi yang dilaksanakan dalam demokrasi yang mereka terjemahkan apa? Tidak pakai label agama, tapi caranya apa? Menggunakan para pemimpin agama untuk melegalkan nama mereka, kan mereka seperti itu. Bahkan itu justru lebih munafik. Kenapa? Tidak disebut label agamanya, tapi menggunakan agama dalam cara berpolitik mereka, itu kelihatan. Jadi kalau politik identitas sebenarnya itu bagus. Politik identitas dalam mana politik recognition, pengakuan. Itu penting. Kenapa? Kalau label itu dihilangkan, kita kehilangan apa-apa. Kita tidak punya apa, kita dilucuti. Kalau kita lepaskan Islam dari identitas kita punya apa? Baik di dalam ekonomi, baik di dalam politik, kita tidak punya apa-apa. Kita tergantung kepada kebersamaan kita di dalam keislaman kita. Ketika labelnya dihilangkan, kita sedang dilucuti sebetulnya. Jadi karena itu seringkali kita tertipu, kita anti politik identitas. Padahal mereka menggunakan itu dengan cara yang lebih tipu muslihat. Mereka tidak pakai label, tapi yang diamalkan menyalahgunakan dalil-dalil agama untuk tujuan mereka. Andaikan kita punya keberanian dan mampu menyampaikan misi dari apa yang kita sampaikan, bahwa label agama betul-betul untuk membela agama, bukan sekedar seperti yang banyak dilakukan.
agama sebagai segala sesuatu untuk melegalkan tindakan. Itu tidak baik. Itu sebabnya kita lihat sekarang sudah tidak ada lagi, katakanlah seperti itu, kelompok-kelompok politik yang pakai label Islam. Kenapa? Tidak laku. Tidak laku. Jadi apa masalahnya? Jadi pemahaman bahwa politik identitas itu buruk sudah merata. Bahkan yang kita khawatirkan itu di kalangan terpelajar. Itu sebabnya ketika ada partai Islam, janganlah pakai Islam, pakai simbol aja, simbol Islam. Yang bukan namanya Islam, itu simbol Islam. Dia kecil sekali daya dukungnya, bahkan kalah dengan partai baru. Kan itu sebetulnya agak memalukan. Agak memalukan. Dia memakai label gerakan politik Islam yang monumental di zaman dulu, dipakai sekarang jadi tidak laku, bahkan sampai kalah oleh kelompok politik ya yang anak-anak ingusan. Kan sebetulnya itu agak memprihatinkan, padahal sebetulnya labelnya sudah menarik sebetulnya secara akidah, walaupun tidak menyebut nama Islam, yang menjadi daya tawarnya juga ada, tapi ternyata di masyarakat tidak laku. Jadi apa yang terjadi? Bahwa buruknya politik identitas itu sudah jadi kesimpulan banyak orang. Padahal kalau yang dimaksud politik identitas itu tadi saya sampaikan, politik recognition, pengakuan, itu di Barat masih banyak. Di Eropa masih banyak partai yang pakai label agama. Di Jerman, di Belanda, di Prancis masih ada partai-partai yang pakai label agama. Tapi di kita ketakutan. Kenapa? Karena sudah beberapa kali pakai label tidak Islam, bahkan cuma sekedar simbolnya, terjadi seperti itu. Hasilnya adalah memprihatinkan. Jadi kesimpulannya apa? Politik identitas itu tidak buruk sebetulnya. Tapi yang jadi buruk ketika diterjemahkan, dilakukan, dijadikan metode begitu untuk menyalahgunakan agama untuk tujuan politik. Walaupun tidak pakai label agama, tapi dengan cara seperti itu, kan itu sebuah tindakan yang menipu sebetulnya. Tapi sayangnya banyak orang Islam terjebak dengan tema bahwa politik identitas buruk. Nah, itu sudah ada di kepala semua orang. Bahkan yang kita khawatirkan adalah ketika ada di kalangan orang-orang terpelajar, sehingga kenyataannya ketika partai yang pakai label agama dalam tanda petik tadi yang kita perbincangkan, hasilnya sangat menyedihkan. Di pemilu terakhir suaranya kalah dengan partai baru yang sebetulnya anak ingusan lah, kalau dalam tanda petik seperti itu. Walaupun barangkali di belakangnya entah, kita tidak tahu, tapi itu sebuah tragedi barangkali. Ketika partai yang pakai label simbol Islam sampai kalah telak seperti itu. Demikian yang dapat saya jawab dari pertanyaan yang barusan. Ya, dari berbagai perbincangan tadi mengenai demokrasi, lalu bagaimanakah sikap kita seharusnya dalam menanggapi hal-hal tersebut, Ustaz? Kalau kita tadi kita lihat tadi, kita petakan, jadi berarti sebetulnya kata kuncinya adalah kalau demokrasi tanpa peningkatan pendidikan, demokrasi tanpa dakwah, demokrasi tanpa tafakuh fiddin, itu tidak menjanjikan apa-apa. Walaupun kita tidak vonis buruk pun, tidak menjanjikan apa. Orang dengan mudah menjual suaranya, karena barangkali
kemiskinan barangkali, atau kerakusan barangkali. Tapi yang jelas akidah yang kurang, bahwa sebetulnya memilih itu sesuatu yang sangat penting, bukan sekedar sesuatu yang bisa diabaikan tujuannya. Yang murni secara perintah Islam apa? Memilih pemimpin itu wajib, kan asalnya begitu. Adanya pemimpin adalah sebuah kewajiban. Jadinya seseorang jadi pemimpin itu adalah fardu kifayah. Kemudian kita ketika sedang memilih, nah kita sedang menentukan sikap yang bersaksikan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Aku menganggap orang ini layak. Gitu kan, mesti bismillahirrahmanirrahim. Ketika mencoblos, mestinya yang di dalam hati apa? Aku yakin menurut ilmu saya ini tepat. Begitu kan? Mestinya begitu. Demokrasi harus diambil sisi positifnya, kemudian menghindari sisi buruk dengan cara apa? Tadi pendidikan dan dakwah sebetulnya kata kuncinya. Ketika memilih berdasarkan akidah, berdasarkan akal sehat, bukan sekedar seperti main-main, bisa ditukar-tukar tergantung yang memberi uang, kan seperti itu. Itu kan sebetulnya kondisi yang sangat memprihatinkan. Kita dibodohi dengan demokrasi kalau begitu. Kita sedang dibodohkan oleh demokrasi. Padahal proses hidup yang memberikan ruang partisipasi, kemudian kebebasan menyatakan pendapat, kemudian beragamnya pendapat orang, kan itu baik untuk kehidupan dan itu tidak bertentangan dengan Islam, bahkan sesuai dengan Islam. Tapi ketika ada kasus-kasus yang berkaitan dengan praktek, kita tidak bisa mengkambing hitamkan demokrasi. Tapi sekaligus ada tugas buat kita. Demokrasi akan bermakna kalau disertai peningkatan kecerdasan, peningkatan kemampuan berpikir, kemudian kemampuan memilih. Bukan bebas memilih, tapi harus tepat memilih. Bukan sekedar bebas memilih, tapi harus sampai kepada tepat memilih. Imam Ahmad dia menggambarkan begini, andaikan katanya kita punya satu doa, tidak ada doa yang lain yang akan dijabah, kata beliau Imam Ahmad bin Hanbal. Kalau kita hanya punya satu doa yang dengan doa itu engkau diijabah, tapi tidak ada doa lain selain itu, kata beliau, apa yang harus kita doakan? Kita sampaikan kepada Allah. Maka beliau mengatakan ketika tidak ada doa yang diijabah kecuali satu-satunya doa kita, apa yang harus kita sampaikan? Mohonlah kepada Allah supaya diberi pemimpin yang adil. Berilah kami pemimpin yang adil. Kenapa? Kalau kita berdoa istri yang cantik, buat kita sendiri. Kalau berdoa harta yang banyak, setahun 2 tahun habis. Tapi kalau kita berdoa, berilah kami pemimpin yang adil, itu akan bermaslahat dan akan bermanfaat, sangat dirasakan oleh banyak orang dan akan melahirkan kemaslahatan untuk banyak orang, kebaikan untuk banyak orang. Barangkali yang saya sampaikan, luruskan niatnya. Gitu, luruskan niatnya. Innamal a'malu binniyati. Yang kedua, innamal a'malu bil khawatim. Lihat akibatnya. Amal akan dilihat satu dari niatnya, kemudian akibat maslahat atau tidaknya. Itu sebabnya innamal a'malu bil khawatim. Apakah ini baik buruk? Bisa diukur. Kalau ujungnya buruk, itu buruk. Ujungnya baik, itu baik. Niat baik saja belum cukup, harus kita ukur apa akibatnya. Kalau akibatnya melahirkan kebaikan, jadilah itu kebaikan. Itu sebabnya sebelum kita memilih pemimpin, pikirkan apa niat kita, kemudian bagaimana akibatnya nanti untuk kehidupan kita. Kita sedang menentukan sikap ini yang tepat dan baik, maslahat buat kita bersama. Walaupun tentu saja
Kemutlakan kebenaran ada di Allah Subhanahu wa Ta'ala, tapi sekurang-kurangnya jaga niat, kemudian gunakan akal sehat. Mana yang akan maslahat dan mana yang tidak akan bermaslahat. Jangan terjebak dan terprovokasi dengan ungkapan-ungkapan yang tentu dalam hal seperti ini sangat beragam, bersimpang siur. Maka kembalikanlah kepada diri dan hati nurani kita masing-masing. Demikian barangkali, jadi kesimpulannya apa? Demokrasi tanpa pencerdasan itu tidak menjanjikan apa-apa. Kemudian demokrasi hanya keinginan untuk voting itu salah. Segala-segala voting, segala itu salah. Kenapa? Suara terbanyak tidak menjamin kebenaran. Karena itu voting hanya untuk yang penting saja. Ya. Kalau ngangkat menteri pasar itu kudu voting. Kenapa? Karena kan profesionalisme. Kemudian mengangkat kepala rumah sakit kan tidak voting juga. Tapi aneh ada ormas Islam segala voting. Di dalam orang yang melaksanakan demokrasi saja untuk hal yang profesional dengan berkaitan dengan keahlian, mereka tidak ambil cara itu. Kenapa? Ya ketepatan, kompetensi, kan itu bedanya antara voting dan musyawarah mufakat. Sebetulnya akan lebih indah dan ideal seperti yang disampaikan tadi, saya sampaikan di zaman Umar. Yang ada adalah musyawarah mufakat. Walaupun voting tidak salah juga, tapi idealnya, tapi perlu persiapan sangat panjang. Kenapa? Bedanya kalau voting itu kan seawam apapun orang bisa, bari perem nggak bisa. Tapi musyawarah mufakat harus ada argumen, itu bedanya. Jangan ditafsirkan kalau disepakati bersama, voting pun musyawarah mufakat itu pembodohan. Kan banyak seperti itu ya. Kalau semua setuju, voting juga musyawarah mufakat, bukan seperti itu, beda ruhnya. Voting one man, one vote. Musyawarah mufakat adu argumen. Tapi memang tidak mudah. Untuk berargumen kan perlu ilmu. Itu sebenarnya kata kunci akhirnya adalah demokrasi harus disertai dengan peningkatan pendidikan, terutama di kalangan kita kaum muslimin tentu tafakuh Fiddin, supaya tidak mudah tertipu, tidak mudah terjebak. Kalau dalam masalah ini kepentingannya sangat banyak. Bahkan orang luar pun kan berkepentingan. Orang-orang luar Islam pun berkepentingan. Orang-orang yang bukan Indonesia pun berkepentingan atas kondisi Indonesia karena banyak kepentingan. Jadi inilah masalah yang saya kira harus jadi catatan kita. Demokrasi bisa baik, bisa buruk. Ketika dikatakan demokrasi itu laisa minal Islam, tidak berarti kufur. Kenapa? Dia bukan agama. Dan kenyataannya, apalagi di Indonesia, walaupun kita berdemokrasi kan, nang tukun sholat ke demokrasi, nang tukun saum ke demokrasi, menentukan hal yang berkaitan dengan keagamaan, syariat kan tidak ada kaitannya dengan voting kan. Jadi salah besar ketika orang menganggap dengan demokrasi hukum bukan dari Allah. Tidak seperti itu kenyataannya, karena ada rambu-rambu lain yang menjaga mesti dihormatinya moral serta universal, apalagi panduan agama di dalam undang-undang kan itu dilindungi bahwa semua orang akan tetap hidup dalam keberagamaan akidah masing-masing. Demokrasi tidak masuk ke wilayah itu, jadi jangan dicurigai, kemudian jangan disebut juga kambing hitam. Dianggap ide kufur, jangan juga disebut tadi kambing hitam dari segala apa yang melahirkan keburukan. Banyaknya pemimpin yang korupsi akibat itu tidak pas seperti itu. Barangkali mudah-mudahan demokrasi itu sesuatu yang berkembang. Itu kenyataannya. Tadi saya sampaikan abad 15, 16, 18, 19, 20 seterusnya dia berkembang. Tapi pertanyaannya berkembang kepada kebaikan, berkembang kepada keburukan. Maka kita harus mengawalnya sekurang-kurangnya di negara kita. Si demokrasi itu menjadi subsistem yang membawa kepada kebaikan tanpa merusak akar akidah, merusak pohon syariat dan buah
rahmatan lil alamin, itu kata kuncinya. Terima kasih Ustadz yang telah mencerahkan pemahaman kita mengenai demokrasi ini. Mudah-mudahan ada guna dan manfaatnya bagi kita semua. Sebelum diakhiri, jangan lupa kalau kalian suka dengan video ini silahkan kalian like, dan jika ada masukan silahkan kalian komen, dan silahkan kalian subscribe, dan jangan lupa bagikan video ini apabila kalian merasa bermanfaat. Ditutup dengan doa, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.